Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah berikan kita nikmat iman Islam, nikmat panjang usia sehingga kita bisa sampai pada Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga Allah senantiasa menjaga adik-adik semuanya dan adik-adik dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adikku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ramadan virtual kali ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan materi tentang amal-amal soleh di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Banyak keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lainnya. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan diwajibkannya puasa. Bulan Ramadan juga setan dibelenggu. Bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bulan Ramadan juga amal ibadah kita, amal soleh dilipat gandakan. Banyak keistimewaan bulan Ramadan. Oleh karenanya pada bulan Ramadan kita harus meningkatkan amal ibadah kita dan amal soleh kita. Ada dua amal-amalan yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tadarus Al-Quran dan juga sholat tarawih. Nah, yang pertama tadarus Al-Quran. Pasti adik-adik semuanya sering mendengar kata tadarus Al-Quran. Masih ingat apa itu tadarus Al-Quran? Ya, tadarus artinya menelaah, meneliti, mempelajari. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, berarti tadarus Al-Quran adalah menelaah, meneliti, mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi adik-adik semuanya, di bulan suci Ramadan ini silakan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Artinya kita mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, menggali kandungan-kandungan Al-Quran, bahkan kita sampai mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana ketentuan dalam tadarus Al-Quran? Nah, ketentuannya seperti ini. Yang pertama, adik-adik semuanya ketika akan melaksanakan tadarus Al-Quran ataupun mempelajari Al-Quran, baik dengan membacanya, menelaah artinya, maka adik-adik semuanya yang pertama harus berwudu terlebih dahulu, harus suci terlebih dahulu. Setelah kalian berwudu, kemudian sebelum membaca, kalian baca dulu ta'awud. Ta'awud adalah bacaan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca basmalah, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adik-adik semuanya harus berada di tempat yang baik, di tempat yang suci, baik di musola, di masjid, ataupun di rumah, atau di tempat-tempat yang lainnya yang baik dan bersih. Kemudian adik-adik semuanya dalam tadarus Al-Quran diusahakan untuk menutupi aurat dan menghadap ke kiblat. Ya. Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran,
Kita tahu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab sucinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat yang lainnya kemudian kita akan memperlancar membaca Al-Quran. Dengan kita tadarus Al-Quran, bacaan kita akan semakin fasih, akan semakin lancar, akan semakin baik. Kemudian akan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Kalau kita sering membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, maka pahalanya berlipat-lipat. Baik bagi yang masih belajar ataupun yang sudah mahir, yang sudah lancar membacanya, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Satu huruf saja yang kita baca dalam Al-Quran, kita dapat 10 kebaikan. Lafaz alif, lam, mim, itu adalah 3 huruf. 3 kali 10, 30 kebaikan yang akan kita dapatkan. Apalagi kalau satu surah, satu juz, satu Al-Quran, luar biasa kebaikan yang akan kita dapatkan. Kemudian manfaat yang lainnya adalah akan mendapatkan atau memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Karena isi dari Al-Quran adalah petunjuk bagi kita manusia, supaya kita tidak tersesat dan supaya kita ke arah yang baik. Kemudian memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dari sholat tarawih. Yang dimaksud dengan sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, ini yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya selain di bulan Ramadan. Dalil hukumnya untuk sholat tarawih ini sebenarnya adalah sunnah. Nah, kemudian kita akan masuk kepada ketentuan dari sholat tarawih. Ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami ya tentang sholat tarawih ini. Yang pertama, tentang jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya itu boleh dilakukan 8 atau boleh juga dilakukan 20 rakaat. Untuk waktunya tentu saja ini di bulan Ramadan ya, dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu fajar atau sholat subuh. Ya, ini boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah lebih utama. Kemudian yang selanjutnya, sholat tarawih ini harus dilakukan dengan khusyuk. Harus dilaksanakan dengan khusyuk atau tenang dan tidak terburu-buru. Ya, harus santai. Ini memang ada 2 pendapat ya tentang tata cara sholat tarawih ini, kita akan bahas. Yang pertama ini pada zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasul itu sholat tarawih dilaksanakan dengan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Kemudian dilanjutkan dengan witir sebanyak 3 rakaat. Jadi formasinya seperti ini. 2, 2, 2, 2 itu untuk tarawihnya, jumlahnya 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Ya, ini 1 kali salam. Jadi sama dengan 11 rakaat seluruhnya. Itu tarawih termasuk dengan witirnya. Ya, jadi ini di zaman Rasulullah dulu. Ya, ini dikerjakan 11 rakaat. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, ini beliau menambahkan sholat tarawihnya menjadi 20 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Kemudian dilanjutkan dengan witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi formasinya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi 2 rakaat sebanyak 10 kali itu untuk sholat tarawihnya. Ditambah 2 tambah 1 untuk witirnya. Jadi totalnya 3 untuk witir. Jadi total semuanya digabungkan antara tarawih dan witir itu total 23 rakaat. Nah, ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa di zaman Khalifah Umar bin Khattab bertambah menjadi 23 totalnya? Ini beberapa alasannya. Yang pertama, karena tidak ada pembatasan jumlah sholat malam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut hadis-hadis yang sahih, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang
pembatasan jumlah sholat malam seluruhnya gitu. Jadi mau 20, mau 100 juga mungkin boleh, karena tidak ada pembatasan, tidak ada pelarangan. Kemudian yang kedua, jumlah rakaat itu diperbanyak agar bisa lebih lama. Nah, ini supaya kita lebih khusyuk lagi, supaya kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jumlah rakaatnya diperbanyak ya, supaya bisa lebih lama lagi untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, alasannya kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa zaman Khalifah Umar bin Khattab sholat tarawih itu menjadi 23 termasuk witirnya. Jadi kita boleh mengambil yang di zaman Rasulullah ya untuk 11 rakaat antara tarawih dan witir, atau juga untuk 23 yang sama dengan Khalifah Umar bin Khattab. Keduanya punya landasannya, keduanya punya alasannya masing-masing, tinggal kita sendiri yang memilih yang menurut kita lebih kuat yang mana ya. Yang salah itu adalah yang tidak sholat tarawih ya. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir kita akan bahas tentang keutamaan sholat tarawih. Nih, jadi sholat tarawih ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di sini hanya dicantumkan 4 saja. Yang pertama, sholat tarawih itu akan diampuni dosa-dosanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah, ini salah satu alasan keutamaan sholat tarawih, bahwa orang yang sholat tarawih, yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, keutamaan yang selanjutnya dari sholat tarawih ini, pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Rasulullah SAW bersabda. Kemudian selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat, sholat tarawih ini bisa mempererat tali silaturahmi. Itu saja saudara-saudaraku semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.